Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Agustin. Saya mahasiswa prodi Ekonomi Syariah semester 4. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai penerapan ekonomi Islam di Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum itu kita kenali dulu nih, apa sih ekonomi Islam itu? Nah, ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, khususnya yang bersumber terhadap Al-Quran, hadis, serta ijtihad para ulama. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya tentu bukan hanya untuk keuntungan duniawi saja, melainkan ukrawi. Karena tujuannya bukan hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga menerapkan prinsip keadilan sosial, lalu distribusi kekayaan yang merata, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Nah, selain itu juga ekonomi Islam ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia berada di angka kemiskinan sebesar 25,22 juta penduduk Indonesia berada di garis kemiskinan. Nah, tentu ini sangat memprihatinkan. Nah, apa sih landasan syar'i? Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa ekonomi Islam ini mengharamkan yang namanya riba ya. Seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena landasan syariat ini menekankan keadilan, kemanfaatan, kejujuran, dan larangan eksploitasi dalam semua aktivitas ekonomi. Islam ingin ekonomi itu tidak hanya makmur secara materi, melainkan ada keberkahan dan keadilan dalam suatu transaksi atau dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa sih praktik ekonomi Islam itu? Yaitu perbankan syariah, jual beli, dan diswap. Nah, perbankan syariah itu masih sangat minim sekali di Indonesia ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, kurangnya infrastruktur yang mendukung prinsip ekonomi Islam. Dan tentunya perbankan syariah ini juga baru berdiri pada tahun 1992 kalau nggak salah. Nah, itu baru berdiri perbankan syariah. Lalu kedua itu jual beli. Nah, di ekonomi Islam yang bersumber pada Al-Quran, hadis, ataupun pada para pendapat ulama, itu menjelaskan ada juga mengenai jual beli ya, yang diatur dalam Islam, yaitu murabaha, akad jual beli. Akad jual beli yang dimana keuntungan dan modalnya itu disebutkan sehingga adanya transparansi. Nah, lalu ketiga itu diswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, ini diswab ini juga sangat membantu sekali bagi pembangunan ekonomi pada suatu negara, terutama di Indonesia ini. Seperti yang kita jelaskan tadi dari awal, bahwasannya Indonesia masih di angka 25,22 juta penduduk berada di garis kemiskinan. Nah, tentu angka tersebut sangat memprihatinkan sekali ya. Nah, tentunya juga dengan perannya Diswab, implementasi dari keuangan syariah yaitu Diswab ya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Karena peran zakat, terutama peran zakat dan wakaf ini sangat membantu sekali bagi kesejahteraan sosial. Oke, kita lanjut. Oke, itu sistem ekonomi di Indonesia. Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi konvensional dan belum sepenuhnya pakai sistem ekonomi syariah.
Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara yang mayoritasnya beragama Islam. Ya. Nah, akan tetapi kenapa sih di Indonesia ini dengan mayoritas beragama Islam tidak mengetahui atau belum menggunakan eh, sistem ekonomi syariah? Kenapa gitu ya? Nah, sepertinya kita lihat di sini ada 3 alasannya, yaitu karena pengaruh ekonomi kolonial atau ekonomi barat. Nah, sepertinya kita ketahui bahwasannya negara Indonesia itu dulunya tuh dijajah oleh Belanda, negara asing ya. Nah, negara asing Belanda itu membawa sistem ekonomi barat, yaitu yang kita kenal sistem ekonomi kapitalis. Nah, tentu ini pun Indonesia terbawa arus gitu dengan sistem ekonomi kolonial. Nah, ini juga kita kenal sebagai ekonomi konvensional yang saat ini, karena itu juga merupakan bagian dari sistem ekonomi kolonial Belanda. Kedua, itu kurangnya pemahaman literasi ekonomi Islam. Nah, tentu ini menjadi tantangan kita sebagai ekonom robani ya, bahwasannya walaupun kita mayoritas beragama Islam, tapi masih minim mengenai literasi keuangan syariah ini. Nah, tentu ini bagi tantangan bagi ekonom robani ya, bagi para pelaku ekonomi Islam, yaitu perlunya kita sosialisasi mengenai keuangan syariah ini. Kita memberikan apa sih manfaat dari ekonomi Islam ini, dan kita menjelaskan kepada masyarakat apa peran penting ekonomi Islam ini bagi negara kita ini. Ketiga, itu keterbatasan infrastruktur yang mendukung penerapan ekonomi Islam. Nah, tadi udah saya jelaskan juga ya, bahwasanya kurangnya infrastruktur di Indonesia ini sangat minim sekali ya, karena penerapan ekonomi Islam di Indonesia ini baru gitu pada tahun 1952, sekaligus dengan berdirinya perbankan syariah. Nah, disitulah Indonesia baru memulai penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Nah, kesimpulannya? Nah, penerapan ekonomi Islam menjadi tantangan besar bagi Indonesia karena Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi konvensional dan kurangnya literasi keuangan syariah. Nah, seperti yang kita ketahui, inilah menjadi tantangan besar bagi kita ya, bahwasannya ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi konvensional, yang dimana ekonomi konvensional itu keuntungannya hanya bersifat duniawi aja, sedangkan ekonomi syariah itu kita duniawi dan ukrawi ya, jadi kita mendapatkan keuntungan juga dan mendapatkan keberkahan dalam suatu perekonomian, dan tentu ini sangat membantu sekali bagi suatu negara. Nah, karena kita juga kan negara mayoritas beragama Muslim, tentunya kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam pada sistem perekonomian. Ini sangat membantu sekali ya teman-teman, ekonomi Islam ini sangat membantu sekali untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Maka dari itu kita sebagai peran ekonom robani, pelaku ekonomi, itu kita juga harus memberikan literasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam ini ya, karena itu tadi yang tantangan terbesar di Indonesia ini yaitu ya karena kurangnya literasi keuangan syariah. Nah, oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, udah Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.